Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengertian, fungsi, teori, jenis, dan tujuan motivasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Faiza Salsabila dan dua teman saya, Esa Putri Nuryoso dan Cita Zarotin Kavena. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan istilah yang lebih umum yang menunjuk pada proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang menimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Menurut Jamarah, terdapat 3 fungsi motivasi. 1. Motivasi sebagai pendorong tindakan. 2. Motivasi menjadi penggerak kegiatan. 3. Motivasi sebagai pengendali kegiatan. Selanjutnya ada teori motivasi. 1. Teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal-hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan manusia yang digunakan untuk bertahan hidup. 2. Kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. 3. Kebutuhan sosial, dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 4. Kebutuhan penghargaan, setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. 2. Teori motivasi MC-Cleland. Menurut MC-Cleland, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini. Di antaranya yaitu 1. Kebutuhan afiliasi. Kebutuhan untuk berafiliasi adalah dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain atau sekelompok tertentu. 2. Kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. 3. Kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. 3. Teori X dan Y MC-Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC-Gregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar perilaku manusia. Kedua teori ini kemudian dikenal dengan teori X dan Y. A. Teori X. Kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Bahkan diperlakukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. B. Teori-teori Y. Usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak. Tak hanya menerima, namun juga ikut mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. Teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori MH.
Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Dua faktor itu disebutnya faktor higien atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor higien yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan yang disebut faktor ekstrinsik. Kemudian faktor motivator yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan atau yang disebut faktor intrinsik. Kemudian teori motivasi yang terakhir yaitu teori ERG Clayton-Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari E yaitu eksistensi, yang mana kebutuhan akan eksistensi. R yaitu relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta G yaitu growth, menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksistens berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan 3 dan 4 di dalam konsep Maslow. Sedangkan growth memiliki arti yang sama dengan self-actualization pada teori Maslow. Kedua, teori dari Alderfer ini memang lebih menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia tersebut diusahakan untuk dapat dipenuhi secara serentak. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Yang ketiga, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Jenis motivasi. Menurut Dimayati dan Mujiono, motivasi sebagai kekuatan mental individu memiliki 2 jenis tingkat kekuatan, yaitu 1. Motivasi primer. Motivasi primer merupakan motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder merupakan motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Tujuan motivasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu.